Benny diminta menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Ayu saat keduanya mengajukan pembuatan kartu keluarga baru setelah pindah domisili. Pernikahan Benny dan Ayu dianggap tidak sah karena keduanya beda agama. Kenapa perbedaan agama selalu menjadi permasalahan? Semeton Istana Channel, BBC.com memberitakan pada sebuah informasi yaitu tentang pernikahan Benny yang diminta untuk bercerai. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Benny dan Ayu bukan nama sebenarnya, menikah secara Katolik dengan dispensasi dari gereja. Mereka resmi menikah di Yogyakarta pada 2017 dan pernikahannya sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil setempat. Persiapan mereka menuju hari pernikahan pun tidak mudah karena harus meyakinkan semua keluarga terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kontroversi. Kami pikir setelah menikah, beda agama selesai dengan keluarga yang sudah tercerahkan. Maksudnya sudah disetujui, tidak ada yang merasa berganjal atau terganjal. Itu selesai, ternyata tidak, kata Benny melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu. Masalah muncul ketika Benny dan istrinya memutuskan pindah ke Depok, Jawa Barat karena Benny sudah membeli rumah di kawasan itu. Ketika hendak mengajukan permohonan pembuatan kartu keluarga pada 2018 lalu, dia ditolak oleh kecamatan setempat. Benny diminta mengurusnya ke kelurahan terlebih dahulu. Ini kan bapak Katolik ya, ibu Muslim. Terus nikahnya kemarin bagaimana? Ibu harusnya pindah ke Katolik dong, kok bisa ya? Kata Benny menirukan pertanyaan lurah kepada dirinya. Menurut sang lurah, pasangan yang menikah harus satu agama. Argumen tersebut, kata Benny, mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Itu saya debat sedikit karena undang-undang itu mengatur orang yang akan menikah. Negara ini intinya akan menyetujui setelah lembaga agama masing-masing menyetujui, ujar Benny menafsirkan pasal tersebut. Staf kelurahan kemudian meminta Benny mendatangi kantor wali kota, tepatnya di unit Dukcapil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prosesnya tuh memang panjang dan melelahkan karena bolak-balik. Pada akhirnya saya ketemu sama pejabat yang berwenangnya. Intinya beliau tidak mau memunculkan solusi, tetapi malah kami disuruh cek ke Departemen Agama dulu untuk talak 3. Ini kan salah satu yang konyol menurut saya, ujar dia. Penasaran dengan proses yang terjadi selanjutnya, Benny dan Ayu pun mendatangi kantor urusan agama dan melakukan apa yang diminta oleh pejabat di kantor wali kota. Namun kantor urusan agama menolak urusan talak 3 itu karena Benny dan Ayu memang tidak mau bercerai. Merasa masalah tidak dipecahkan, pejabat Dukcapil kemudian meminta salah satu dari mereka pindah agama. Lagi-lagi balik ke Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Lama-lama saya berpikir, ini sepertinya harus ada revisi undang-undang atau bagaimana ya, kata laki-laki yang berusia 30 tahunan itu. Menggugat undang-undang perkawinan. Bila Benny terganjal undang-undang perkawinan justru setelah resmi menikah, Ramos PTG terjegal undang-undang yang sama sebelumnya sempat menikah. Ramos yang beragama Katolik gagal menikahi kekasihnya yang beragama Islam karena menurut keluarga kekasihnya agama dan negara melarang pernikahan berbeda agama. Dari kegagalan itu akhirnya pada Februari lalu Ramos menggugat undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengajukan uji material pada pasal 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 itu memang multitafsir sehingga catatan sipil itu yang mewakili negara menafsirkan pasal itu dengan beragam. Kalau orang yang paham baik dengan konsep HAM pasti mereka terima karena ini urusan administratif saja. Tidak mengganggu agama siapa-siapa, kata Ramos kepada BBC News Indonesia. Ini kebebasan setiap orang, tidak dibatasi oleh agama atau kelompok tertentu. Ramos sudah menjalani sidang pertamanya dan Hakim Mahkamah Konstitusi meminta dia sebagai pemohon memperbaiki fokus gugatannya sampai tanggal 29 Maret. Sidang berlanjut dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2022. Sebelum Ramos pada 2014 lalu, pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang Perkawinan juga pernah digugat. Namun gugatan itu ditolak karena Mahkamah Konstitusi
berpandangan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Meski nasib pemohon kala itu tidak terlalu baik, Ramos tetap maju dengan gugatannya. Dia tidak ingin ada orang yang bernasib sama seperti dirinya. Aparatur negara tidak satu suara. Konselor pernikahan beda agama yang juga merupakan Direktur Program Indonesia Conference on Religion of Peace ICRP, Ahmad Nurkolis mengatakan, tidak semua dinas Dukcapil mau mencatatkan pernikahan beda agama. Ahmad mengungkap hanya salah 3. Dan Yogyakarta saja yang selalu mengakui pernikahan beda agama. Tak jarang Nurkolis harus berdiskusi dengan para staf di Dukcapil tertentu agar bisa mencatatkan pernikahan beda agama yang dia bantu. Namun hasil advokasi itu bisa jadi tidak akan berlangsung lama ketika terjadi pergantian para pejabat setempat. Pada akhirnya kita ini ada rasa lelah juga karena hampir setiap hari harus melakukan itu, kata Nurkolis. Ketika mengalami kebuntuan, Nurkolis mengatakan biasanya pasangan diminta untuk menyamakan agama. Malah sebagian Dukcapil itu dari mulai kelurahan biasanya menyarankan begini saja. Kalian itu disamakan saja dulu agama di KTP, nanti setelah menikah bisa diubah lagi, ujar Nurkolis menceritakan pengalamannya. Justru itu yang disebut mempermainkan agama sebetulnya kan? Padahal Nurkolis menilai pasangan beda agama sudah mempunyai kesadaran untuk menghormati keyakinan masing-masing. Tapi para aparatur sipil negara menurut Nurkolis tidak bisa memahami cara seperti itu. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Judan Arif mengakui ada ketidakseragaman tafsir di berbagai daerah. Selama ini, kata Judan, Dukcapil mencatatkan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan. Hal itu dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT 1986. Namun untuk mendapatkan kepastian di tengah polemik nikah beda agama yang seringkali muncul, Kementerian Dalam Negeri kembali meminta kepastian kepada Mahkamah Agung mengenai nikah beda agama. Minggu lalu kami kirim suratnya. Belum ada balasan, tapi kami sudah satu suara mengikuti Undang-Undang Adminduk Pasal 35. Pencatatan yang berbeda agama harus ada penetapan pengadilan, kata Judan pada Rabu 30 Maret. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai undang-undang perkawinan memang sudah waktunya direvisi karena masih terus menimbulkan kontroversi. Cukup banyak kerepotan-kerepotan karena agama punya tafsir yang berbeda. Jadi saya kira ketimbang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat yang terlalu tajam, lebih baik pasal itu memang tidak ada, kata Bivitri. Menikah itu kan sebenarnya hak asasi manusia, itu ada di konstitusi juga. Tugas negara itu cuma mencatat supaya memfasilitasi perkawinan itu. Itulah sebenarnya konsep hukum perdata dari perkawinan, untuk memiliki harta bersama, pajak, keabsahan, anak, hak waris, dan seterusnya, ujar Bivitri. Dilihat dari kacamata hukum, undang-undang perkawinan tidak secara eksplisit melarang dan membolehkan pernikahan beda agama. Aturan yang lebih jelas mengenai pernikahan beda agama terdapat pada putusan Mahkamah Agung. Seperti yang disebutkan sebelumnya, yang harus menggunakan putusan pengadilan sebelum dicatatkan di catatan sipil atau di Dukcapil. Karena prinsipnya, catatan sipil hanya mencatat, tapi yang mengesahkan adalah pengadilan atau otoritas agama sesuai pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, kata Bivitri. Bagaimana pendapat Anda sama Tony Istana Channel? Silahkan tuliskan di kolom komentar.